Itu nggak ada sandi-sandine ya Mas? Sandine mboten enten toh? Nggak disandi-sandi ya? Ya ya ya. Oke, siap siap. Tak upload videonya lah apa-apa. Oh ya. Ya. Oke teman-teman, itu pemilik Redmi Note 10 Pro. HP rusaknya kamera. Jauh-jauh bawa istri sama anak ya, kasihan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya Sitanisih Ndesoro. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Saya baru aja kedatangan tamu ya. Tamu bawa HP Redmi Note 10 Pro ya. Nah ini Redmi Note 10 Pro. Jadi pemilik bercerita HP ini itu kamera ndak bisa sama sekali. Saya tanya kronologinya karena apa, tidak terjadi jatuh atau masuk air ya. Hanya secara tiba-tiba tuh kameranya ngeblur ya. Nanti kita akan coba lihat, kita akan coba bahas ya penyakit HP ini. Oke, saya doakan semoga teman-teman sehat selalu ya, dan dilancarkan usahanya, dipermudah rezekinya, amin. Oke teman-teman, ini dia HP-nya Redmi Note 10 Pro ya. Bilang pemilik HP ini tuh kameranya tidak berfungsi atau error ya. Nah ini ada dua aplikasi kamera. Kalau menggunakan bawaannya, ini ada keterangan seperti ini ya, tidak dapat terhubung kamera, dan dia balik lagi aplikasinya. Tapi kalau menggunakan aplikasi pihak ketiga, podo ya. Nggak mau ya. Oke, ini permasalahannya apa? Untuk kasus kamera, kita akan coba lihat di aplikasi aja dulu. Kita hapus datanya ya, aplikasi datanya. Masuk ke aplikasi, lalu kelola aplikasi, dan kita lihat kamera ya. Ini kamera, kita coba hapus data, hapus semua data ya. Udah. Ini kamera bawaannya, ini kita hapus semua data juga. Oke. Udah ya, data pengguna 0, ini 0, lalu kita coba lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang aplikasi pihak ketiga ya. Oh, bisa ya. Bisa tapi ngeblur ya. Bisa tapi ngeblur. Baru ngezoom ya, ngezoom in. Ngezoom in. Oke, kita coba aplikasi bawaannya, ini dia. Setuju. Oh, langsung ditolak ya, langsung nggak mau dia. Ada keterangannya di sini tadi tuh. Tidak dapat terhubung ke kamera, itu keterangannya ya. Berarti ini kemungkinan besar bagian hardware ya. Hardware tuh bisa modul, bisa jalur kamera, atau bahkan itu bisa ke CPU ya. Karena untuk Redmi Note 10 Pro ini jalur kamera itu ada yang terhubung ke CPU langsung ya. Jadi bisa kemungkinan bad connect sehingga seperti ini. Itu biasa finali langkah terakhir ya, rebaling CPU, biasanya seperti itu. Tapi mesti kita cek dulu, kita bongkar ya. Ini saya bongkar dulu nih teman-teman. Ya, kita matiin aja ya.
Kita akan pastiin apakah ada tingkat korosi dan lain sebagainya ya. Nah ini dia teman-teman, mesinnya sudah saya angkat ya. Kameranya coba saya lepas, nanti dibersihkan lalu pasang kembali. Namun secara fisik saya melihat ini mesin masih kondisi mulus ya, belum pernah ada bongkaran dan tidak ada tanda masuk air. Kelihatannya sih kok kayaknya aman dan baik-baik saja ya, tapi kenapa ya kameranya begitu? Kita akan coba, nggak ada salahnya kita bersihkan konektornya lalu kita pasang kembali. Nah ini saya lepaskan, nanti saya bersihkan. Ini nggak ada tingkat korosi ya. Kalau untuk modul kamera jangan sampai kena thinner ya. Kalau bersihin sih mending gunakan sikat aja seperti ini, nggak usah pakai cairan ya. Untuk area kamera ini kita pasang kembali. Nah ini juga. Untuk kameranya sendiri ada 1 2 3 4 ya. Modul kameranya yang belakang ada 4, yang depan ada 1. Oke, kita akan coba aplikasi bawaannya saja ya. Mana nih aplikasi bawaan? Oh langsung ngeblank ya, nggak mau ngeblank dia. Oke, dia ngeblank teman-teman. Ya masih tetap ya, jadi masih tetap kondisinya. Saya curiga ini rusak di CPU ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi permasalahan HP ini itu kan kamera ya. Jadi di setiap area kamera ini tuh ada sebuah kapasitor. Kalau kita zoom, nah ini kan kapasitor, ini IC filter untuk kamera, ini kapasitor, 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 ini kapasitor, lalu di sini kapasitor,
Di sini juga ada kapasitor. Ini kapasitor pendukung untuk beberapa kamera. Nah, karena permasalahan itu kamera tidak terhubung, yang pertama coba modul. Nah, ini sudah bisa saya pastiin modul tidak masalah karena tidak ada unsur air. Lalu ini juga HP masih kondisi bagus ya. Lalu saya akan coba kapasitornya, apakah ada yang konslet ya. Nah, ini tentunya kita mesti cek dulu kapasitornya. Oke, jadi kita cek kapasitor yang ada di area kamera. Ngeceknya itu di setelan X1 ya, lalu yang merah tempelan gini, lalu yang ini kita tempelkan di kapasitornya. Nah, ini kan nyala, berarti ground ya, yang sebelah nggak boleh nyala. Oh, sebentar, dia agak tinggi sih memang, tapi nggak nyala ya, tinggi. Nah, ini enggak normal, ini normal, ini normal, jadi ini agak tinggi ya. Lalu yang ini juga, ini kita cek. Wow, ini malah tinggi banget. Oh ya enggak, jadi memang ini saya simpulkan ini permasalahan itu terdapat di jalur menuju CPU ya, karena kapasitor sudah dicek tidak ada yang konslet. Biasanya kalau kapasitor konslet itu efeknya jadi ke mesin ya, efeknya itu ke mesin. Kalau konslet lalu kamera error itu tentunya kita bisa langsung cabut kapasitor yang konslet. Kalau ini kan tidak konslet ya, saya curiga di sini nih. Nah, ini nih CPU ya, CPU masih ada ininya. Jadi ini sudah saya buka kalengnya untuk memastiinnya. Nah, ini kan ada Qualcomm ya, artinya ini CPU. Dan ini saya nggak bisa eksekusi ya, karena harus saya sampaikan sama pemilik kalau ini kemungkinan terbesarnya rusak di CPU. Karena kan pemilik mesti kita konfirmasi ya. Kalau kita langsung rebaling CPU-nya itu nanti pemilik nggak tahu lalu kaget dengan biayanya, kan jadi repot ya. Kita mesti sampein dulu kalau kasus kayak gini dengan pemilik berhubungan dengan rebal RAM ataupun CPU ya. Oke teman-teman, nah ini setelah saya konfirmasi sama pemilik, sepakat tidak dilanjutkan karena ya lumayan ya ongkosnya. Kenapa bisa mahal ongkosnya? Karena posisi HP ini itu nyala, tingkat resikonya lumayan besar. Jadi kalau oke harganya ya kita kerjakan, tapi kalau nggak oke ya nggak masalah. Tapi ini pertimbangan pemilik, yang penting HP masih bisa digunakan ya, buat internet masih bisa, walaupun kameranya bermasalah. Awalnya kira pemilik itu ya mungkin bisa kameranya yang rusak ya, artinya modulnya atau jalurnya atau ada yang konslet. Tapi ternyata setelah saya coba cek, komponen tidak ada yang konslet, cuman nilai resistansinya itu enggak sesuai ya, dan itu ciri-ciri jalur menuju ke CPU bermasalah. Jadi dengan kata lain ya pemilik kaget aja ya kok bisa lari ke CPU ya, itu ya. Oke, jadi banyak ya teman-teman kasus Redmi Note 10 ini kamera itu lari CPU. Bahkan untuk Mi 10, Mi 10T itu juga rata-rata sama. Bukan berarti kameranya yang rusak, bukan, tapi CPU bermasalah, bad connect lebih tepatnya ya. Lah, kenapa mahal biayanya? Karena posisi HP itu hidup.
kebanyakan teknisi itu berpikir bahwasanya ini tingkat resikonya lebih besar dibandingkan yang mati total ya. Itu poin pentingnya. Oke, mudah-mudahan bisa menginformasi ya buat teman-teman semua, khususnya pengguna HP-HP zaman sekarang yang rata-rata RAM CPU rusaknya. Banyak-banyak berdoa ya, semoga HP-nya tidak ada permasalahan di kemudian hari, aman-aman sajalah. Karena kayak gini ini nggak bisa ditebak ya, HP HP nggak jatuh, nggak masuk air, rusak CPU-nya, kamera nggak berfungsi. Padahal kan sudah dirawat betul-betul ya, artinya sudah digunakan dengan bijak. Tapi ya namanya musibah itu kita nggak tahu kapan kita alami ya. Ini kategori musibah atau gimana ya menurut teman-teman, apa itu? Apes, musibah, atau memang dasar CPU-nya yang sering bermasalah atau overheat? Tapi ya sudahlah. Yang jelas ini faktanya seperti itu. Sering banget rusak ya untuk RAM ataupun CPU-nya. Kalau kamera CPU ya, bukan di RAM. Oke, itu saja. Sehat selalu, tetap semangat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.